Ya. Kasat Reskrim. Kasat Reskrim nanti pendalaman Bapak Kapolres. Baik, tadi ada pertanyaan terkait peran ada pria yang berbaju putih. Jadi pria yang berbaju putih untuk peran masih kita lakukan pendalaman. Yang jelas yang bersangkutan kami juga ikut serta terkait pelarian daripada tersangka saat dilakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Lanjut terkait pengembangan ke-50 sesuai dengan berita atau isu yang disampaikan tadi, kita tetap akan melakukan pengembangan, namun kita berfokus terhadap penyidikan, proses penyidikannya, karena kita juga sudah melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Dan tadi kami ulang kembali, silakan kalau memang ada silakan dilaporkan. Tentunya itu sangat membantu memberikan efek jerah baik di penuntutan oleh JPU maupun vonis oleh hakim. Jadi kami tetap akan melakukan pengembangan terkait jumlah korban. Untuk peran daripada 5 orang tersebut sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh paparan Pak Kapolres, dengan cara tadi itu disuruh buka baju, terus suruh dicium, dipeluk, suruh memegang alat kelamin. Nah, jadi itu tadi peran-perannya kebanyakan hampir sama. Lanjut terkait isu korban yang dinikahkan, kami belum mendapatkan laporan resmi. Jadi kami minta memang kalau misalnya ada yang mengetahui, jadi silakan yang saksi, ya hanya yang melihat, baik yang mendengar, kalau memang silakan dilaporkan kepada Polresta Pati, akan kita tindak lanjuti. Baik, izin mungkin ada teman. Tes. Baik, bisa saya tambahkan. Jadi jumlah daripada pelaku tadi yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim itu adalah orang yang diduga turut membantu pelarian daripada tersangka. Baik dari mulai perencanaannya sampai kepada kegiatannya, cara menghapus jejaknya, ya itu semuanya dibantu oleh tadi yang kita tangkap. Nanti akan kita dalami sejauh mana prosesnya, ya. Kemudian terkait dengan pengembangan korban, penambahan korban, jadi narasi yang jumlahnya sekian tadi, puluhan tadi, itu belum menjadi fakta daripada pemeriksaan, ya. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang 50 itu. Nah, makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya, silahkan. Itu untuk memperkuat kita, ya. Saya ulangi lagi, bahwa jumlah korban yang 2 bulan bukan sebuah fakta atau narasi yang fakta daripada pemeriksaan, ya. Kemudian korban yang 5 orang itu seperti apa? Jadi yang disampaikan oleh korban, yang dialami oleh korban sendiri, itu yang tadi saya sampaikan. Adapun untuk saksi, ya, saksi korban itu yang melihat korban itu masuk ke ruangan pelaku. Itu mengalami hal yang berbeda. Yang bersangkutan hanya diajak tidur, tidak melepas baju dan sebagainya. Itu pengakuan daripada saksi. Kemudian 3 tersangka juga sama, ya, 3 sama seperti saksi yang disampaikan. Itu yang berdasarkan dari berita acara. Saya kira itu termasuk yang tadi ada tambahan yang korban sampai hamil di nikahan, itu belum menjadi sebuah fakta pemeriksaan kami. Ya, narasi itu belum menjadi sebuah fakta karena belum kita buktikan dalam pemeriksaan. Makanya kita meminta yang menyampaikan tadi bisa memberikan keterangan kepada kepolisian, ya, biar menjadi sebuah fakta. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres. Monggo Pak Kamenek tentang status pondok pesantren. Untuk korban-korban yang ada ini sebagai kuasa korban, untuk penanganan mental korban bagaimana, Mas? Ya, terima kasih untuk wartawan yang telah hadir, yang bisa membantu kami dalam kasus perkara ini untuk mengawal. Saya terima kasih sekali. Berkaitan untuk korban-korban dalam kasus pencabulan terhadap anak, ini harus ada penanganan serius. Ada penanganan serius secara komprehensif, secara hukum dan secara
psikologis, sosial. Secara hukum kita harus mengawal ini karena undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana kekerasan anak. Pengacara atau advokat itu harus gratis, harus jangan sampai dipungut biaya, harus gratis dari awal perkara untuk laporan sampai ke persidangan. Dan berkaitan dengan psikologis, tentunya dalam hal ini dari Dinsos harus mengawal dari korban agar korban ini tidak trauma, bisa kembali ke sekolahnya, dan hukum negara kita itu harus bisa mengawal dan bisa menyembunyikan identitas tersebut dari KTP, dari sekolah, dan dari media untuk mengupload atau memberitakan untuk pihak korban nantinya. Mas, untuk mengembalikan mental mereka ini ada pendampingan dari BP atau? Betul sekali, ini harus hadir. Pemerintah berkaitan dengan pendampingan ini secara psikologis, psikisnya harus dikembalikan dari Dinsos. Seandainya ini ada ancaman-ancaman berkaitan dengan tindak pidana kekerasan di bawah umur, ini LPSK harus bisa hadir untuk menempatkan anak-anak ini secara khusus nantinya. Oke Mas, mungkin ini kan kemarin udah ini ya, tambahan udah tersangka 28 April tapi belum ditahan. Ini dari pihak kuasa hukum sendiri seperti apa menanggapinya? Baik, saya terima kasih sekali yang kami hormati Pak Kapolres dan seluruh jajarannya. Saya kuasa hukum dari korban sangat mengapresiasi sekali setinggi-tingginya, karena dalam kasus perkara ini kami ini penanganan ini baru 3 bulan. Berkaitan dengan itu, bahwa perkara ini baru saya tangani, kasat reskrimnya juga baru, kanitnya itu baru, penyidiknya baru. Saya berterima kasih sekali kepada penyidik di Polres Pati, tentunya dalam ini adalah PPA dan Pak Kanit, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kapolres juga, mengungkap ini bisa diungkap secara terang benderang kasus perkara ini. Dikarenakan apa ini? Kasus di Pati ini mencuat. Ini sudah lama, di 2024 sebetulnya, di 2024 juga sudah ada penyidikan. Tapi mandek, kita menghormati sistem atau upaya-upaya hukum, pembuktian-pembuktian, mungkin ada tambahan-tambahan kemarin. Ini yang perlu saya sampaikan, ketika korban banyak, yang kemarin saya sampaikan tentunya masih ada korban. Dalam hal ini adalah korban dari menurut keterangan dari bapak korban atau yang korban, sebetulnya ini ada yang hamil. Yang hamil itu adalah santriwati yang dewasa. Ini menurut kami dugaan yang disampaikan oleh bapak korban dan korban ini dikawinkan oleh jamaah yang lebih tua. Pada saat itu, peristiwa itu sudah dikawinkan 1 tahun, lahirlah seorang anak. Nah, lahir seorang anak, dia diakui, digugat cerai, dikawinkan lagi ke jamaah yang lebih tua. Yang paling mirisnya lagi ini, dalam pokok perkara ini, dalam aduan yang diterima oleh Polres, mohon maaf ini kalau saya salah ini, itu sebenarnya ada 8. Ada 8, yang 7 itu ditarik oleh yayasan inisial Azhari tadi. Ini langsung saya sebutkan aja, nggak masalah ya, sudah tersangka aja. Nah, ini diberi kedudukan guru di pondok pesantren tersebut. Yang 1 ini, yang saya kawal ini, inisial F ini, beliaunya bersikukuh untuk membongkar. Saya juga berapresiasi sekali kepada orang tua untuk membongkar ini terang benderang, agar kasus perkara ini tidak ada korban yang lain dan bisa memulihkan psikis anaknya nanti. Mas, tanggapannya sendiri Mas terkait dengan
kasus ini sampai saat ini kan pelaku masih belum bisa ditahan.